Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, di video-video sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai berbagai organ pada tumbuhan. Di antaranya ada akar, lalu ada batang, dan juga ada daun. Tapi coba deh perhatikan tumbuhan yang satu ini. Selain memiliki akar, batang, dan juga daun, tumbuhan ini memiliki organ lainnya loh. Contohnya nih, ada bunga, lalu ada buah, dan ada pula biji. Tapi apa ya fungsi dari bunga, buah, dan biji ini? Yuk kita cari tahu ya. Jadi yang pertama adalah bunga ya teman-teman. Bunga merupakan organ suatu reproduksi generatif pada tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji, khususnya itu pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini karena bunga berperan dalam proses perbanyakan tumbuhan yang melibatkan peluburan sel kelamin, yaitu antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, sel kelamin ini terdapat pada bagian yang dinamakan alat kelamin, teman-teman. Nah, seperti sel kelamin, alat kelamin juga ada dua jenis, yaitu ada alat kelamin jantan dan juga ada alat kelamin betina. Pada tumbuhan Angiospermae, alat kelamin jantan dinamakan benang sari, sedangkan kalau alat kelamin betina itu dinamakan putik. Nah, kalau ini bagian yang dinamakan dengan putik. Kalau yang ini sendiri adalah bagian yang namanya kepala putik. Sedangkan ini adalah benang sari. Nah, ini sendiri dinamakan kepala sari. Di dalam kepala sari ada namanya serbuk sari, teman-teman. Nah, pada suatu kondisi serbuk sari ini akan jatuh ke kepala putik, di mana proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ini namanya adalah penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini nantinya akan menghasilkan namanya embrio. Jadi, nanti ada serbuk sari jatuh ke kepala putik ini namanya adalah penyerbukan. Dan penyerbukan ini nanti akan menghasilkan namanya embrio. Nah, embrio sendiri merupakan bagian dari tanaman yang nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Karena perannya yang sangat penting ini dalam kelestarian tanaman, maka embrio ini dilengkapi oleh suatu kulit pelindung membentuk struktur baru yang dinamakan dengan biji. Nah, jadi ingat nih bahwa biji itu merupakan organ perkembangbiakan pada tumbuhan yang mengandung embrio ya. Kalau tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji itu pasti memiliki biji sebagai alat perkembangbiakannya, baik itu tumbuhan jumlah sperma maupun tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, ini sebaiknya kita jawab dulu ya pertanyaan ini. Coba deh kalian perhatikan biji apel ini. Kira-kira kalau biji apel ini termasuk jenis biji tumbuhan apa ya? Nah, ini ada bagian A tumbuhan Gymnospermae dan B tumbuhan Angiospermae. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, jawaban yang tepat adalah bagian B ya teman-teman, yaitu Angiospermae.
Ingat waktu masih sekolah di SD kalian sudah pernah nih belajar mengenai tumbuhan Gymnospermae dan juga Angiospermae. Oke, jadi diingatkan kembali deh bahwa kalau tumbuhan Gymnospermae ini adalah tumbuhan bijinya itu tidak dilindungi oleh daging buah atau dilingkupi oleh daging buah, sehingga bijinya itu seolah-olah telanjang. Nah, sehingga Gymnospermae dapat juga disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya seperti biji melinjo ini. Nah, ini adalah biji Gymnospermae. Nah, sedangkan kalau Gymnospermae itu kebalikannya teman-teman. Jadi Angiospermae ini adalah tumbuhan yang bijinya itu dilingkupi atau dilindungi oleh daging buah. Nah, seperti ini nih adalah daging buah, sehingga bijinya seolah-olah tertutupi oleh daging buah. Dan Angiospermae ini sering pula dikatakan sebagai tumbuhan berbiji tertutup, contohnya seperti biji apel ini. Jadi ingat ya, bahwa buah itu merupakan organ pada tumbuhan yang juga berperan sebagai organ perkembangbiakan ini, karena buah itu mengandung biji. Nah, buah sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, buah itu dapat berfungsi untuk melindungi biji ini, karena umumnya biji itu terdapat di dalam buah. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah biji, terus ini adalah daging buahnya. Jadi, buah ini berfungsi untuk melindungi biji. Selain itu, buah juga berfungsi untuk membantu proses penebaran biji ini, karena buah yang sudah matang umumnya kan dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan. Nah, manusia dan hewan itu hanya mengkonsumsi atau memakan bagian buahnya saja, sementara bijinya itu tidak termakan tuh. Nah, biji itu jatuh di suatu tempat yang mendukung pertumbuhannya, maka biji ini akan tumbuh menjadi individu baru. Ini karena biji tadi kan mengandung embrio. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai buah dan bunga buah dan juga biji. Ingat ya teman-teman, bahwa bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan di mana tempat terdapatnya sel kelamin, sedangkan kalau biji itu merupakan organ perkembangbiakan pada tumbuhan yang mengandung embrio, sedangkan kalau buah merupakan organ perkembangbiakan pada tumbuhan juga tapi yang mengandung biji ya. Nah, gimana? Apakah sudah memahami tentang pembahasan ini? Demikian pembahasan kita pada organ. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.